Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pertemuan kedua, mungkin rekamannya agak telat ya karena mungkin ada banyak yang harus dikerjakan, ada pelatihan segala macam. Kan kemarin ada pertanyaan perlu direview apa enggak? Kayaknya ya udahlah, coba kita bahas aja nanti review kalkulusnya gitu ya. Sama seperti tahun lalu, takutnya nanti ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa diselesaikan betul-betul diselesaikan ya. Makanya eh, saya bahas aja dulu prekalkulusnya. Ya, so- sorry. Oke, di sini kita akan bahas masalah prekalkulus. Mungkin karena satu bab ini lumayan panjang gitu ya. Saya motongnya jadi dua kali pertemuan. Kita akan bahas masalah pertama real number dan order, kemudian absolute value. Jadi kemudian nanti pertemuan berikutnya adalah eksponensial, factoring, polinomial dan fraksi dan rasionalisasi. Jadi mungkin kalau dibilang catatannya ya, kenapa cuma 4 ini? Apa yang hilang nih? Eksponen dari radikal, faktoring, pemfaktoran faksion, faktor polinomial ya. Oke, kita akan kita coba bahas dua ini dulu. Nanti sisanya mungkin di pertemuan berikutnya ya, biar nggak terlalu lelah juga dalam pelajarannya. Meskipun kalau dikejar juga eh, ada yang sanggup ya, banyak sih sanggup gitu ya. Oke, kita akan bahas masalah bilangan real. Tapi sebelumnya di sini ada suatu apa? Ada YouTube menarik ternyata saya bongkar-bongkar ada kuliah yang menarik dari seorang ibu ya. Ada dosen lain gitu ya. Dari kalau nggak salah dari ya Bu Endang Setiawati, masalah bilangan real. Jadi di sini ada kalkulus 1 sampai dengan 8 pertemuan. Jadi kalau mau silahkan pelajari dari part 1 sampai ke part 8 dulu ya. Nanti uh, jadi bertahap mungkin berapa hari nih belajar yang 1 sampai 4 dulu, nanti 4 sampai 8. Jadi saran saya adalah kalian pelajari YouTube beliau dari 1 sampai ke video ke-8 pemahaman bilangan real yang bisa dilihat. Jadi pada lihat video dapat dilihat sampai sampai video ke-8 ya. Video beliau lumayan bagus, lumayan lengkap ya. Eh, ka- eh, Pengen sih nerangin kayak beliau, cuma asalnya saya nggak ada kamera bagus buat apa capture dari papan tulis. Jadi ya udahlah, kuliah beliau juga udah bagus gitu ya. Nah jadi tolong pelajari YouTube beliau gitu ya untuk menambah pemahaman salah bilangan real ya. Saya tidak jelaskan lebih detailnya kalau saya cuma ngikutin follow materi yang ada di buku. Jadi follow along the book, catatan-catatan yang ringan di buku ya, meskipun tidak saya bahas semua gitu ya. Oke, misalkan mulai dari bilangan real, hal yang dipahami misalkan di halaman ketiga, nanti juga dijelaskan di video YouTube Bu Endang ya. Endang apa Endah, sorry, mana tadi, tadi video ibunya, sorry ya, Bu Endang ya, Bu Endang Setiawati. Beliau adalah dosen di Surabaya kalau nggak salah. Lumayan sabar ya.
Oke, ini materinya. Kemudian apa lagi ini? Ya, masalah interval ini nanti dijelaskan juga di video beliau ya. Bagaimana sih harus pakai kurung biasa, kemudian harus pakai kurung siku kapan gitu ya. Kalau misalkan ada sambung tangannya, jadi kalau dengan kurung biasa itu nilai A dan nilai B tidak termasuk gitu. Tapi kalau misalkan pakai kurung siku seperti ini, berarti nilai A-nya dimasukkan gitu ya. Dalam batasan. Nah, kemudian juga catatan ada ketidaksamaan. Nah, ketika ada ketidaksamaan ini gimana caranya untuk gampang memahami ya? Cara saya sih kayak gini aja. Kita misalkan ada angkanya gitu ya, bersesuaian. Misalkan A adalah 4, B-nya 5. Kan benar ya, misalkan kalau 4 kan kurang dari 5 atau kemudian kalau misalkan ada B kurang dari C, berarti 4 kurang dari 5, 5 kurang dari C-nya adalah 7 gitu ya. A 4, B 5, C 7 dan D 9. Kecuali nanti ada tambahan apa? Tambahan permasalahannya ya. Jadi kalau kita bawa berarti nanti jika A-nya 4 kita masukin ya, B-nya 5, kemudian C-nya 7, maka kan benar ya. 4 akan kurang dari 5, 5 kurang dari 7, berarti nanti benar bahwa 4 itu akan kurang dari 7 gitu ya. Ini. Jadi kalau misalkan kita buat catatannya, biasanya sih ini saya catatin di papan tulis. Tujuannya adalah biar kalian mengikutin gitu ya. Entah dicatat, entah ya dibaca udah paham ya sudah gitu ya. Kemudian misalkan A kurang dari B dan C kurang dari D, maka A plus C akan kurang dari B plus D. Contohnya gimana? Kalau misalkan ya adalah 4, B-nya 5, C-nya 7 dan D-nya 9, D-nya 9 gitu ya. Berarti benar kan ya? 4 tambah 7 eh, sama dengan 11, itu akan kurang dari 5 plus 4, 9 ya. Maka akan benar ya, ini 4 plus 7 adalah 11 dan 5 plus 9 adalah 14. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita nggak masukin angkanya, mungkin gambarnya susah gitu ya. Misalkan kita tetap ganti angkanya dengan tetap memegang prinsip ini ya. Nanti eh, pernyataan ini akan kelihatan benar salahnya ya. Jadi bisa dimasukin angkanya. Begitu juga nomor 3 misalkan. Jika A kurang dari B, maka A kali C akan kurang dari B kali C. Misalkan gini ya, 4 kurang dari 4 akan kurang dari 5, berarti nanti misalkan C-nya adalah 7, berarti 4 kali 7 itu akan kurang dari 5 kali 7. Maka ini tetap masih benar. Nah, kalau misalkan C-nya kurang dari 0 atau negatif gitu ya. Nah, ini ada catatan tambahan kalau misalkan apa nih? Kalau misalkan C-nya kurang dari 0 gitu ya. Ini kan ada tambahan gitu ya. Kalau C-nya kurang dari 0, oh ini, sorry. Dan C lebih besar daripada 0 gitu ya. Catatannya kurang ya. A kurang dari B dan C lebih dari 0, maka A kali C akan kurang dari B kali C. Seperti itu juga. Jadi bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah setelah itu coba kerjakan checkpoint example-nya ya. Misalkan ada tidak sama seperti ini. 3 kurangi 4 3x dikurangi 4 kurang dari 5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya misalkan dua buah sisi kita tambahkan 4 ya, tambah 4. Jadi bukannya pindah ya. Kalau pindah jadi positif enggak. Artinya kalau di sini ada penambahan di satu sisi, berarti sisi lain juga ditambahkan gitu ya. Jadi misalkan 3x dikurangi 4 ditambah 4 kurang dari 5 plus 4. Jadi misalkan sisi ini kita sebutnya misalkan di sisi kanan, di sini sisi kirinya, berarti nanti di sisi kiri ditambah 4, di sisi kanan juga tambah 4. Tujuannya apa? Biar nanti 4 plus 4 ini jadi 0 gitu ya. Jadi tersisa 3x. Kita pengen dapatkan 3x. 3x kurang dari 9. Nah, kemudian kita pengen cari nilai 3-nya berapa? Berarti nanti dua-dua sisi kiri dan kanan dikalikan dengan sepertiga gitu ya.
Ini juga sepertiga, di sini dikali sepertiga, di sisi kiri dikali sepertiga, sisi kanan juga dikalikan dengan sepertiga. Nanti ketemu X sama dengan kurang dari 3. Nah, buat paham apa enggaknya, coba kalian kerjakan 2X min 3 kurang dari 7 gitu ya. Bisa nggak ya? Whiteboard. Board. Jalan nggak ya? Nah, lihat. Oke. Ini agak susah nulisnya sebenarnya pakai ini sih. Oops, lah. 2X, oh, mengerti, mengerti, mengerti. Sorry ya. Oh, pantas. Saya nekannya penghapus. Berapa tadi? 2X min 3 kurang dari 7. 2X kenapa nih? Oh, beyond tablet. Perangkat terputus. Ntar ya. Eh, nah, oke. Tadi 2X min 3 kan kurang dari 7. Ini kah soalnya tadi? Oke. Cara pengerjaannya gimana ya? Sama ya. Misalkan 2X min 3 plus 4 plus 3 kurang dari 7 plus 3 dengan tujuan ini ya. Tujuannya kan ininya jadi 0 gitu ya, bagian ini. Sehingga nanti ketemunya berapa? Sini ketemu 2X plus 0 kurang dari kurang dari 7 plus 3 itu berapa? 10 ya? Kurang dari 10. Berarti nanti 2X kan kurang dari 10. Berarti nanti biar tinggal X nya aja, berarti nanti di sisi pertama kiri kita kalikan dengan setengah gitu ya. Sisi kanan juga dikalikan dengan setengah gitu ya. Oke. Biasanya sih saya kasih tanda gini ya. Oke, misalkan ini garisnya lah. Kita dikasih garis pembatas ya. Nah, sorry ya, saya nulisnya kurang nggak terlalu tangannya goyang ya. Bukan karena kebanyakan dangdutan gitu ya, jadinya goyang.
Sini jadinya karena di sini setengah kali 2 berarti jadi tinggal X gitu kan. X kurang dari 5 gitu ya. Nah, itu adalah penyelesaian buat eh, checkpoint satu. Kalau bisa nggak kalian kerjakan gitu kan. Nah, kemudian juga nanti solving polinomial, bisa nggak kalian masih menyelesaikan polinomial ya. Kalau dulu seperti ini, misalkan x kuadrat dikurang kurang dari x plus 6. Kalau misalkan kita bawa eh, sisi kanan, sisi kiri kita dikurangi x min 6, sisi kanan juga seperti itu. Kurangi x kurangi 6, berarti nanti ketemu x kuadrat dikurangi x min 6 kurang dari 0 gitu ya. Nah, kemudian ini difaktorkan. Mungkin ini pelajaran SMP sih dulu. Masih ingat apa enggak? Ya, saya belum tahu. Ingat lagi. Ya, coba dikerjakan. Jadi nanti habis ini coba kerjakan misalkan ini checkpoint 2 bisa nggak dikerjain ya. Uh, nah, kemudian situ ada example 3. Fixed cost satu in addition fixed cost overhead cost adalah $500 500. Misalkan setiap harinya ya ada biaya harian itu ada $500 per produksi ya, untuk produksi barang X ya. Suatu barang. Kemudian untuk memproduksi X unit per satu unitnya itu perlu biaya per unitnya adalah 2 $2.50 gitu ya. Selama bulan Agustus total cost of production bervariasi antara 1.325 sampai 1.200 dolar per harinya. Tentukan berapa nilai X-nya gitu ya. Berapa jumlah X yang diproduksi harinya gitu. Jadi nanti dibuat persamaan, misalkan jumlah produksinya adalah 1.200 dolar sampai 1.325. Nah, di sini adalah biaya tetap hariannya. Kemudian di sini adalah biaya per unit barangnya. Jadi nanti kalau di sini sisi kanan sisi kiri dikurangi 500, sisi tengah juga dikurangi 500, sisi kanannya dikurangi 500, ya nanti ketemu sini 700 kurang dari sama dengan 2,5x dikurang dari 825. Kemudian semua sisi semua sisi kiri, tengah sama kanan dibagi dengan 2,5 agar mendapatkan berapa nilai X-nya. Jadi pada bulan Agustus itu ya benar ya, di bulan Agustus kemungkinan dia produksi mulai dari 280 unit sampai 330 unit gitu ya. Nah, this production itu rata-rata seperti ini. Low daily production, uh, produksi harian terkecil itu adalah 280 dan produksi harian terbesar adalah 330. Nah, kemudian seperti gunakan informasi yang ada di contoh 3, dapatkan produksi tertinggi dan terendah jika selama Oktober jika biaya produksi di antara 1.500, paling tinggi adalah 1.500 dan paling rendah adalah 1.000 setiap harinya. Kira-kira jumlah produksinya berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan ya kalau dikerjain ya sama sih kayak tadi ya. Del, delete. Delete. 1.000 sampai 1.500 tadi ya. Beban produksinya misalkan dari tadi ada 1.000 kurang dari sama dengan 2,5 X plus 500
kurang dari sama dengan 1500. Ya kah? Ada perubahan nggak? Di sini gunakan contoh yang dari sampel 3, eh, total cost produksi, berarti memang tetap pakai biaya produksi tetap ini ya. Biaya produksi satuan adalah 2,5 kali X ditambah dengan 500 gitu ya. Jadi ada biaya konstannya ya. Oke. Ini adalah biaya tetapnya. Jadi setiap hari produksi berapapun, pokoknya dia kena biaya 500 gitu ya. Kemudian kalau misalkan per satu unitnya adalah 2,5. Sehingga nanti sama ya di sini 1000 sini adalah 1000 dikurangi 500 kurang dari sama dengan 2000 2,5 X tambah 500 dikurangi 500 karena semua sisi dikurangi 500 gitu ya. Sini 1500 kurangi 500 sehingga nanti diperoleh berapa nih? Sini 1000 dikurangi 500 adalah 500 gini ya. Kurang dari 2,5 X ini 500 plus 500 kurang 500 adalah 0, kurang dari 1000 gitu ya. Nah, biar kita bisa dapat berapa nilai X-nya, berarti nanti semua sisi kita bagi dengan 2,5 gitu ya. 500 per 2,5 kurang dari 2,5 per 2,5 X kurang dari sama dengan 1000 kurangi 2,5. Berapa ya? Kalkulator dong. Daripada salah hitung ya. 500 dibagi 2,5 200. Berarti di situ 200 200 kurang dari X kurang dari sama dengan 400 ya. Benar nggak? Kalau sini 1000, sini 500 berarti kan dua kalinya ya. 1000 dibagi 2,5 400, benar ya? Oke ya. Eh, ini adalah apa? Ini adalah eh, range-nya ya. Jadi produksinya mulai dari 2200 atau sampai 400 unit per harinya. Oke, itu checkpoint 3 ya. Oke. Terus nah, kita lewatin dulu di jadi coba kerjakan checkpoint 1 2 3 gitu ya. Nah, kita lanjut dulu nilai absolut gitu ya. Apa sih nilai absolut? Paling gampang adalah bagaimana caranya suatu nilai jadi nilai positif gitu ya. Misalkan kalau nilainya adalah 2 ya berarti tetap 2. Kalau misalkan nilainya adalah minus 2, misalkan adalah minus 2 berarti nilai absolutnya adalah 2 gitu ya. Jadi misalkan ada positif, semua jadi nilai absolut adalah nilai bernilai positifnya gitu ya. Nah, contohnya sifatnya gitu ya. Kalau kita lihat di buku di sini uh, sifat perkaliannya A kali B
nilai diabsolutkan itu bernilai sama dengan nilai A diabsolutkan dikalikan dengan B diabsolutkan. Jadi misalkan A-nya adalah minus 2 dan B-nya 7, berarti nanti nilai A kali B di absolut itu adalah atau nilai min 2 kali 7 gitu ya, sama dengan minus 14, sama dengan atau bernilai 14. Berarti juga sama akan senilai dengan misalkan nilai A dimutlakan dikalikan dengan nilai B. Sorry, ini simbol perkalian buat sederhana, buat kita-kita yang biasa melakukan operasi perkalian pakai pemrograman ya. Ini simbol kali di pemrograman. Oke. Jadi nanti absolut 2 dikalikan 7 itu sama dengan nilai absolut minus 2. Ini adalah 2 gitu ya. Dikalikan dengan nilai apa? Nilai 7 diabsolutkan adalah 7. Jadi 2 kali 7 sama dengan 14. Artinya nilainya sama ya. Nah, gitu juga nanti ya, berikutnya ya. Jadi sekarang saya tidak bantu lagi, coba kalian kerjakan sendiri ya. Misalkan kemudian di sini ada n ya. Anggaplah misalkan n-nya adalah 4 gitu ya. Kira-kira sama nggak ini ya? Coba kalian hitung ya. Benar apa enggak? Kemudian di situ juga ada jarak di antara dua titik gitu ya. Jarak di antara dua titik adalah absolut dari X2 dikurangi X1 atau sama dengan X2 dikurangi X1 dikuadratkan kemudian diakarkan gitu ya. Contoh misalkan jarak dari minus 3 sampai 4 gitu ya. Ini kalau dihitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Itu senilai dengan minus 3 dikurangi dengan X1 dengan 4 min 7 diabsolutkan atau 7. Atau senilai dengan misalkan dibalik ya, 4 dikurangi dengan minus 3-nya sama dengan 7, nilainya 7. Jadi bisa ada bolak-balik, bisa jadi A di minus B atau B minus A. Kemudian diabsolutkan ya. Nilainya sama aja harusnya. Kalau misalkan kita gunakan rumusan ini juga sama, misalkan X1 dikurangi X2 dikuadratkan kemudian diakarkan gitu ya. Itu sama. Kemudian sifat-sifatnya kayaknya belum saya tulis ya. Oh, belum saya masukin ya. Buat catatan juga. Anggaplah A dan D adalah bilangan real dan D lebih dari 0, maka X kurangi A akan kurang dari sama dengan D jika dan hanya jika A kurang D kurang dari X kurang dari sama dengan A plus D. Contohnya apa di sini? Nggak disebutin ya. Sorry, saya masukin aja dulu catatannya. Expand canvas. Sifat basic type of inequalities involving absolute value. Dua tipe dasar dari pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Oke. Mungkin ini adalah terjemahan, maksudnya terjemahan dari yang atas ini ya judulnya ya. Anggap A dan D adalah
bilangan real dan D lebih dari 0, maka berlaku ya absolute dari X minus A akan kurang dari sama dengan D. Cat simbol spesial karakter mana ya? Akan kurang dari D jika dan hanya jika A kurangi D akan kurang dari X kurang dari A plus D. Oke ya. Kemudian yang satunya lagi adalah nggak apa ya, jadi satunya kan lebih besar dari insert spesial karakter. Jika X kurang dari A minus D atau A plus D kurang dari kurang dari X. Misalnya gimana? Kita ambil misalnya, misal A sama dengan misalkan minus 2, X adalah D misalkan sama dengan 5 misalkan ya. Kemudian nilai X berjalan ya, tidak ditentukan kan. Oke. Berarti nanti misal untuk misal pertama ya, permisalan pertama X min A kurang dari sama dengan D ini kan gini ya, berarti nanti yang maksud X dikurangi dengan minus 2 diabsolutkan kurang dari 5. Kemudian di sini berarti nanti nilai X akan
plus 2 kan kurang dari sama dengan 5. Nah, berapa nilai X? X berarti nilai mononya berapa? Nilai mononya adalah, kalau kita ambil dari sini ya, berarti di sini adalah berapa nilai X-nya? Kalau kita ambil persamaan di atas, berarti nilai X adalah di sini ya. Minus 2 dikurangi 5 akan kurang dari min 2 plus 5 gitu ya. Atau setara nilainya dengan min 7 akan kurang dari sama dengan X kecil akan kurang dari 3. Oke, jadi nilai X nanti akan berada di antara minus 7 sampai hingga 3. Jadi termasuk nilai 7-nya ya. Jadi misalkan aja jadi masih benar nggak misalkan persamaan ini gitu ya. Misal nilai X itu adalah sama dengan minus 7. Berarti nanti kalau kita masukin persamaan ini, minus 7 dikurangi minus 2, astaga kenapa nih, minus 2 itu akan kurang dari 5, bener nggak? Ini kan minus 7 ditambah 2, berarti kan ya min 7 plus 2 diabsolutkan itu akan kurang dari sama dengan 5. Arti di sini adalah 5 minus 5 absolut ya, kurang dari 5, benar kan? Min 5 di sini minus 5 diabsolutkan, berarti jadi nilainya adalah 5 kan kurang atau sama dengan 5, berarti nilainya benar ya kalau misalkan kita gunakan X nya adalah 7. Sehingga nanti, nah untuk ujinya gimana, silakan untuk selanjutnya coba kalian masukkan hal seperti ini gitu ya. Jadi persamaannya benar apa enggak, kalian ujikan dengan misalkan A nya 5, D nya 5, A nya minus 2, D nya adalah 5. Apakah
pernyataan ini masih benar gitu ya. Oke, ini tentang nilai absolut. Berikutnya, nah, salah satunya juga ini contohnya. Suatu perusahaan besar mempekerjakan hire a quality control firm, mempekerjakan perusahaan apa quality control untuk menentukan ketangguhan dari produk, reliability of product. Menggunakan metode statistik, perusahaan menentukan bahwa perusahaan firma tersebut menentukan bahwa manufaktur perusahaan manufaktur terjadi kesalahan antara 3,5% plus minus 0,7% unit ada yang rusak gitu ya. Jika manufaktur memberikan jaminan uang kembali atas produknya berapa banyak budget atau anggaran harus disediakan untuk mengcover 1000 unit. Jadi misalkan dia jual 100.000 unit dengan asumsi harga retailnya adalah 8 dolar 95 sen. Apakah manufaktur harus menyediakan budget dia lebih dari 5.000 dolar gitu ya. Jadi di sini dituliskan ini adalah persentase errornya plus minus gitu ya. Di sini adalah defect unitnya. Jadi defect unitnya antara ini boleh error antara 0,018 sampai 0,0052 ya defect unitnya. Jadi misalkan ada 1000 unit, kalau sama-sama dikali 1000 dapatnya berapa nih? Kalau ada 1000 unit boleh rusak antara 180 sampai 520. Sorry, kalau dijual 100.000 unit gitu ya, boleh defectnya antara 180 sampai 520. Finally, C adalah biayanya. Maka nanti kalau biaya produksinya berapakah harus dijaminkan, berarti kan 180 dikalikan dengan budgetnya ya, dengan harga satuan dikurang dari 180 sampai X dikali dengan 520 kali 8 dolar 95 sen ya, 8,95. Sehingga nanti budget refundnya biaya refund itu antara 1.611 dolar sampai 4.654 dolar. Sehingga nanti anggaran uang kembalinya tidak lebih dari 5.000 dolar. Nah, hitung apabila kalau misalkan sesuai dengan soal nomor 3, kalau berapa sih budgetnya kalau misalkan 2.500 ya. Oke. Ini adalah contohnya ya. Jadi coba kalian kerjakan, apakah bisa nggak ngerjainnya seperti ini? Bisa dipahamin nggak maksudnya? Jadi pertama mungkin biar gampang ya, kalian harus terjemahin dulu dalam bahasa Indonesia biar kalian bisa benar-benar paham pasti maksudnya gitu ya. Oke, mungkin ini aja videonya nanti. Jadi pertama saran saya adalah ikutin kuliah dari Ibu Endang tadi ya, Endang Setiawati, nanti sampai ke pertemuan 8 sampai 48 ya, bukan pertemuan 8 Pak. 46 ya. Sorry. 46 aja, 46 part 6.
video ke-6 dari ini, dari playlistnya. Kemudian nanti sambil dibaca bagian dari prekalkulus dari 01 dan 0, sub 01 dan sub 02 ya. Oke, ini dulu biar nggak kepanjangan videonya. Jadi kalian bisa belajar masing-masing di rumah. Oke, ini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.